Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini nama saya Ferry Arianta, NIM 4012211128 dari Universitas Bangka Belitung. Di sini saya akan memaparkan tentang pengertian danau, sungai, rawa, dan waduk. Pertama-tama saya ucapkan puji dan puja syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Nabi Muhammad SAW yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada saya untuk mengisi dan memaparkan materi pada hari ini. Tanpa berlama-lama, di sini saya akan memaparkan terlebih dahulu materi tentang pengertian dari keempat hal tersebut dan memaparkan tentang cirinya. Nah, yang pertama adalah pengertian danau. Danau adalah badan air yang besar dan terkumpul di permukaan bumi, biasanya memiliki air yang tenang. Nah, airnya tenang ya teman-teman. Nah, adapun ciri-ciri dari danau yaitu airnya cukup dalam dan punya kedalaman air yang tinggi dan memiliki strata temperatur air akibat kedalamannya. Nah, bisa kita lihat contohnya itu yang terkenal di Indonesia itu Danau Toba. Nah, sebagian besar permukaan air tidak dapat ditutup oleh vegetasi berdaun yang mengapung di atasnya. Nah, itu ya teman-teman ciri-cirinya. Dan yang kedua adalah dasar hukumnya. Dalam hukum internasional, itu danau terletak pada konvensi hukum laut yang diatur dalam UNCLOS 1982. Bagian yang mengatur tentang perairan pedalaman suatu negara. Nah, berarti danau itu digolongkan dalam perairan dalam peraturan UNCLOS 1982 ya teman-teman, bukan perairan dangkal. Yang paling terkenal tadi danau di Indonesia apa juga? Danau Toba dan yang lainnya. Nah, yang kedua adalah sungai. Pengertian dari sungai adalah aliran air yang mengalir dalam saluran yang terbentuk secara alami di permukaan bumi. Nah, itu ya teman-teman. Dan adapun ciri-cirinya yaitu semakin ke hulu daerahnya mempunyai topografi makin bergelombang sampai bergunung-gunung. Nah, dimana kalau ke hulu dia itu kayak bergelombang ya teman-teman, enggak tenang, enggak kayak danau tadi. Itu adalah pengertian dari sungai. Nah, dasar hukumnya itu terdapat dalam UNCLOS di bagian yang mengatur tentang perairan pedalaman. Berarti sungai dan danau ini termasuk dalam suatu perairan yang sama, yaitu perairan pedalaman. Nah, yang ketiga, rawa. Mungkin di sini ada yang sudah mengetahui tentang rawa. Saya jelaskan kembali ya. Rawa adalah daerah rendah yang biasanya tergenang air, terutama air tawar dan seringkali dihuni oleh vegetasi khusus seperti eceng gondok. Nah, ciri-ciri dari rawa itu memiliki air yang asam dan berwarna coklat, bahkan sampai kehitam-hitaman. Dan rawa itu mempunyai ciri yang khas, yaitu saat air laut pasang maka permukaan rawa akan tergenang banyak air, dan sedangkan saat air laut surut daerah itu akan tampak kering teman-teman. Dia itu mengikuti pasang dan surutnya air laut. Nah, itu yang paling mencolok dari ciri-cirinya. Dan dalam hukum laut internasional, rawa juga termasuk dalam perairan pedalaman dan diatur juga di dalam UNCLOS 1982. Itu yang teman-teman. Kalau kurang jelas bisa diputar lagi dan mencari referensi yang lain. Jangan hanya berpatokan dari saya ya. Dan yang keempat yaitu waduk. Mungkin
mungkin sebagian besar masyarakat mengetahui dan tidak mengetahui tentang waduk. Nah, di sini saya akan memaparkan pengertiannya. Waduk adalah pembendungan yang dibangun oleh manusia untuk menahan dan mengontrol aliran air, menciptakan sebuah danau buatan. Nah, berarti waduk ini adalah buatan manusia. Beda dengan sungai, danau, dan rawa tadi ya. Ciri-ciri dari waduk yaitu memiliki slope yang curam dan landai dan berkisar kedalamannya itu antara 30 sampai 100 meter. Dan sumber air waduk yang paling utama itu berasal dari apa? Dari aliran permukaan sungai ditambah dengan air hujan. Nah, waduk ini juga diatur teman-teman dalam hukum laut internasional, yaitu terletak pada UNCLOS, terutama dalam bagian yang mengatur tentang perairan pedalaman. Aneh ya teman-teman, padahal waduk itu buatan manusia, tetapi itu karena apa? Karena kedalamannya 30-100 meter, yang dimana itu merupakan perairan pedalaman di dalam UNCLOS 1192, makanya diatur di situ. Nah, adapun dasar hukum ini menegaskan bahwa negara memiliki yurisdiksi atas danau, sungai, rawa, dan waduk yang terletak di wilayah mereka dan memiliki hak dan kewajiban untuk mengatur dan mengelola sumber daya alam di dalamnya sesuai dengan hukum nasional dan hukum internasional yang berlaku. Tapi lebih diutamakan yang nasional ya teman-teman daripada internasionalnya. Oke. Dan mungkin teman-teman sudah mengerti tentang pengertian dan ciri-ciri dari keempat materi yang saya paparkan. Nah, di sini saya akan memperjelas lagi ya. Dalam hukum laut internasional, danau, sungai, rawa, dan waduk umumnya dianggap sebagai bagian dari perairan pedalaman suatu negara, dan dasar hukumnya dapat ditemukan dalam Konvensi Perserikatan dari Bangsa-Bangsa atau disebut dengan PBB tentang hukum laut, atau dalam bahasa Inggrisnya itu United Nations Convention on the Law of the Sea, atau disingkat dengan UNCLOS. UNCLOS teman-teman ya. Khususnya bagian yang berkaitan dengan perairan dan pedalaman. Itu part 7 dan hak-hak negara pantai terkait dengan pasal 8 UNCLOS, misalnya yaitu tentang memberikan hak dan kewajiban bagi negara untuk mengatur dan mengelola perairan pedalaman mereka. Sendiri. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan karena yang sempurna hanyalah milik Allah dan saya baru belajar di sini juga teman-teman. Sekian dari materi yang saya sampaikan. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.